pemirsa yang ada di rumah, luar biasa kali tadi kita dibuka dengan nama-nama panggilan dari teman-teman tuli ya. Ini luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. Hari ini ataupun episode kali ini kita bersama dengan komunitas Gema Tuli Pekalongan. Nah, kita akan ngobrolin pemirsa sebenarnya mereka itu bergabung dari kapan, kemudian juga aktivitas mereka apa saja, prestasi-prestasi dari mereka itu apa saja. Nanti kita akan obrolin secara detail tentunya di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Apa kabar nih hari ini? Gimana kabarnya? Senang sekali tentunya saya berkabar karena Anda selalu saya kabarin. Loh, semakin kesana semakin kesini. Pemirsa yang ada di rumah, episode kali ini sangat spesial. Kalau tadi kita sudah buka gitu kan ya, opening dengan perkenalan bahasa isyarat. Otomatis kita sudah tahu gitu kan. Kita akan ataupun ngobrol, sharing bersama dengan teman-teman siapa ataupun komunitas apa. Yes, betul banget. Karena sekarang di samping Aziz sudah ada ketua dari komunitas Gema Tuli Pekalongan. Halo pemirsa, ini kenalin, kamu bisa kenalin? Bisa, nama kamu siapa? Halo. Oke, halo. Kenalkan, nama aku R-I-B-B-I. Ribi, oke. Boleh dong pemirsa dari rumah, ini adalah Ribi. Ribi merupakan ketua dari komunitas Gema Tuli Pekalongan, ya? Ya, betul. Ketua komunitas Gema Tuli Pekalongan. Wah, luar biasa ya pemirsa. Senang sekali tentunya Aziz bisa bersampingan sharing session bersama Ribi ya. Ini merupakan salah satu tentunya sosok yang ibaratnya menggabungkan gitu ya. Teman-teman tuli yang ada di Pekalongan dan sekitarnya menjadi satu. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, karena Ribi ini juga memberikan manfaat oleh teman tuli yang lainnya juga. Oke, sekarang Aziz pingin minta ajarin. Kalau tadi Ribi menggunakan apa tuh namanya perkenalannya ejaan ya, abjad A, B, C. Sekarang mungkin Aziz pingin minta ajarin sama Ribi sebelum Aziz membahas tentang Besindo, kemudian juga komunitas Gema Tuli dan lain sebagainya. Ribi, ajarin ke Aziz ya untuk abjad. Gimana? Bisa? Ajarin untuk abjad. Oke, boleh katanya. Oke, kita mulai dari apa? Ya, kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, mulai dari abjad A. Oh, A seperti ini. Oke, ini kayak Gunung Mahameru ya. A, oke, and then B. Oke, tangan kiri. Ya. Kemudian tangan kanan. Oke, buat pemirsa ini B ya pemirsa ya. Jadi ini buat belajar juga tentunya buat pemirsa yang ada di rumah biar tahu bagaimana sih pembacaan abjad ataupun apa ya ibaratnya mengenal abjad untuk teman-teman tuli ini tersendiri. Ini B. Kemudian yang C ke kanan, harus kanan ya. C. Kalau tak kirinya kayak gini juga enggak ya ini. Ini apa kalau ini? Ini apa? Cinta. Hatiku cadak mulu. Kita lanjut lagi ya Ribi ya. Ini C. Kalau C berarti semuanya harus gaung gini. Ini boleh kayak gini nggak? Boleh. Nggak apa-apa, sama aja. Oke, kemudian D. Oke, D seperti ini pemirsa. Ya, kemudian intinya adalah kalau Mami Aziz bisa tangkap sampai dengan A dan C bahwa tangan kiri itu adalah pengempuh kali ya, pengempuhnya, kemudian tambahannya adalah menggunakan tangan kanan. Dan satu lagi pemirsa bahwa menghadapnya itu adalah bahasa ataupun bacaan untuk kita, bukan untuk orang yang sedang kita ajak bicara. Sampling ini kan D. Kalau umpamanya teman-teman bisa melihat ini kan kebalik ya, karena yang benar itu memang menghadapnya ke kita yang sedang berbicara. D seperti ini. A seperti ini, B seperti ini, ya, bukan seperti ini, gitu. Kan kalau ini kan menghadapnya ke yang diajak bicara. Jadi yang benar adalah ketika menghadap ke kita, gitu intinya. Oke, kita lanjut lagi. Yang tersusah apa, Ribi?
Kalau tadi mungkin sudah familiar ya, A, B, C, D, D. Oke, and then yang paling susah. Silahkan dilihat. Oke. Kira-kira yang paling sulit diikutin yang mana? Coba ya. Oh itu mungkin yang paling susah N ya. N kok bisa? N sama J. J dulu deh. J. J itu gimana J? J. Dilengkungin. Oh, pemirsa yang ada di rumah. J itu bentuknya kayak gini. Ini kelingking kita, kemudian dilengkungin. Itu J. Wah, luar biasa ya. Susah ya, Ripy ya. J. Tapi kalau mamanya kita mau belajar, pemirsa semuanya pasti bisa gitu kan ya. Kemudian yang paling susah lagi kalau mamanya Aziz bisa lihat di N. N itu gini ya, kalau nggak salah. N. Ya. N. Betul. Gitu, N. Mungkin Aziz pengen bertanya sama Ripy, siapa yang membentuk, menciptakan ini semuanya, Ripy, kalau boleh tahu? Tahu nggak? Oke. Dulu teman-teman komunitas tuli dari banyak tempat. Oke. Pertama tuh bikin bahasa isyarat tuh ada 2, Mas. Oke. Jadi memang ini mungkin yang menciptakan adalah teman-teman tuli itu tersendiri gitu ya. Bisa dikategorikan. Oke. Yang ini adalah isyarat untuk yang biasa dipakai di budaya teman-teman tuli yang sebenarnya ya namanya. Oke, pemirsa, kalau umpamanya kita bisa melihat penjelasan dari Ripy ini sendiri, bahwa ya mungkin seperti bahasa yang kita pakai sehari-hari ya, ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun kalau mamanya Kota Pekalongan ada bahasa Kota Pekalongan khas. Nah mungkin bahasa isyarat pun seperti itu ya, ada modifikasi, ada bahasa tuli ya isyarat yang memang itu faktanya seperti itu, kepastiannya seperti itu. Namun nanti ketika bergabung bersama dengan komunitas, bergabung dengan circle-nya akan berkembang lagi menurut mereka masing-masing gitu ya, seperti bahasa kita sebenarnya gitu pemirsa. Oke, Bisindo, Ripy bisa dijelaskan ini tuh apa semuanya sih, Ripy bisa dijelaskan? Oke. Jadi ini adalah bahasa isyarat Indonesia. Oke. Di mana teman-teman tuli itu biasa berkomunikasi dengan isyarat yang seperti ini, Mas. Oke ya. Jadi lahir dari budaya teman-teman tuli. Oke. Nah, kalau berbicara, kita kan ini juga ya, Ripy, komunitas Gema Tuli ini kan komunitas yang dibentuk sama teman-teman tuli. Kalau umpamanya teman-teman tuli sendiri ini kan juga ada platform yang sudah legal gitu, bisa di-sharing mungkin, Bisindo dan lain sebagainya? Ada. Kami punya tim Bisindo. Oke. Nanti kami itu ngajarin semua orang-orang yang mau belajar bahasa isyarat. Jadi kami teman-teman tuli dari komunitas Gema Tuli yang mengajarkan bahasa isyarat. Luar biasa ya pemirsa. Ya boleh tepuk tangan dong Ripy buat Ripy sendiri. Ya buat pemirsa semuanya ini tepuk tangan. Ini luar biasa ya pemirsa, sangat menginspirasi sekali walaupun teman-teman ini ibaratnya berkebutuhan khusus, namun juga mereka tidak pantang menyerah. Namun mereka juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apa manfaatnya? Karena mereka juga mengajar sesama, kemudian juga mengajar untuk teman-teman yang tertarik akan bahasa isyarat itu tersendiri. Semangat terus buat Ripy dan juga teman-teman ya. Kemudian sukses selalu juga ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah ini tentunya pengalaman atau experience yang sangat luar biasa ya pemirsa, bisa langsung ngobrol dengan teman-teman Gema Tuli, kemudian juga memahami mereka, kemudian juga mengenal mereka lebih dekat. Semoga ini bisa menjadi tali silaturahmi yang baik untuk kita semuanya. Dan nanti kita juga mau ngobrol sama teman-teman tuli yang lainnya juga ya. So tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih setia bersama kami, masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Masih bersama dengan komunitas Gema Tuli Pekalongan pemirsa. Nah, sekarang di samping Aziz sudah ada beberapa anggota, karena hari ini ada kelas pemirsa bersama dengan psikologi. Jadi kita nggak bisa ngobrol sama all anggota. Namun sudah ada di samping Aziz, langsung saja kita sambut yuk untuk teman-teman Gema Tuli Pekalongan. Boleh tepuk tangan? Ini adalah tepuk tangan ya pemirsa secara bahasa isyarat. Oke, kalau tadi kita sudah kenalan satu-satu nama nama akrabnya. Kemudian juga tadi kita sudah ngobrol bersama dengan ketuanya. Nah, sekarang kita akan kenalan satu-satu. Oke, boleh kenalan? Boleh. Boleh. Oke, siapa? Nama aku M I A. Oh, Mia pemirsa. Tepuk tangan buat Mia. Luar biasa. Kalau kamu namanya siapa? Namaku S U C I. Oh, Suci. Tepuk tangan buat Suci. Luar biasa. Nah, kalau ini tadi udah kenalan ya. Ada namaku R I B I. Ribi. Panggilan isyarat seperti ini. Kalau panggilan isyarat aku Aziz Mahendra. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa sekali ya buat pemirsa yang ada di rumah. Ini baru sebagian, karena yang sebagian masih ada kelas psikologi gitu kan. Tapi kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Kalau Kak Aziz ya, lihat teman-teman semuanya pernah ada di Batik TV. Kemarin ada kelas apa ya? Mungkin Jasmine, Mia bisa jelasin. Oke. Apa? Kami ngajarin di kelas Bahasa Isyarat Indonesia untuk murid-murid dengar. Oke. Ada murid tuli juga ada datang di kelas yang di Batik TV semuanya. Luar biasa ya pemirsa. Jadi teman-teman ini mengajar teman-teman dengar dan juga teman-teman tuli untuk bisa belajar bahasa isyarat. Luar biasa. Sekali lagi boleh ya tepuk tangan buat kita semuanya. Ini luar biasa ya pemirsa. Sekali lagi ini nggak ada bosannya untuk kita kagum gitu sama teman-teman ini, bahwa dari teman-teman ini kita bisa apa ya, ibaratnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya gitu, bahwa mereka itu sangat luar biasa. Oke, kalau boleh tahu nih Suci ya, sekarang ke Suci, kalau gimana perasaannya ketika mengajar teman-teman dengar dan teman-teman tuli di acara itu? Iya. Saya merasa senang. Wow, senang. Bisa jadi guru tuli yang mengajar murid-murid tuli yang masih sekolah SLB Wiradesa. Ada juga, jadi mereka yang murid-murid tuli yang masih kecil itu, yang SD itu ikut gabung bareng sama teman-teman dengar yang lainnya. Dia merasa seneng. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi memang kalau kita berbicara tentang berbagi itu ya seperti ini, sangat menyenangkan. Teman-teman dari Tuli, Gema Tuli Pekalongan bisa berbagi bersama dengan teman-teman yang lainnya, itu sangat senang. Entah itu teman-teman yang tuli ataupun yang tidak, seperti itu. Oke, sekarang Kak Aziz ingin bertanya tentang BI Indonesia. Tentang Bisindo ya? Bisindo Indonesia. Bahasa isyarat Indonesia. Betul, Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia yang sudah dilegalkan seperti itu. Coba untuk Ripka bisa dijelaskan? Bisindo itu kepanjangannya apa sih? Bahasa isyarat Indonesia. Oke. Di banyak daerah itu Bisindonya macam-macam, sebab seperti kayak bahasa lokal. Jadi, wow. Ada isyarat-isyarat yang berbeda dan ada yang sama ya. Oke. Tapi umumnya ada yang berbeda. Contoh, kalau di Bali, kita mengucapkan terima kasih itu isyaratnya seperti itu. Oh, terima kasih. Nah, kalau di Pekalongan, di Jawa Tengah, Pekalongan, terima kasih. Oke. Beda bahasa isyarat. Ini ilmu lagi buat kita
kita ya buat pemirsa yang ada di rumah. Seperti tadi di segmen pertama kalau Mami Aziz bilang bahwa sebenarnya bahasa isyarat dengan bahasa kita itu sama. Kalau bahasa isyarat itu di masing-masing wilayah itu memiliki gerakan-gerakan tersendiri. Tadi sudah dicontohkan di Bali ucapan terima kasih itu berbeda. Di Bali seperti ini, kalau di Kota Pekalongan seperti ini. Begitu juga dengan bahasa kita. Kalau umpamanya bahasa Jawa nih ya, Jawa aja banyak nih. Ada Jawa ngapak, ada Jawa ngoko, ada Jawa kasar, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama seperti itu. Oke, kalau boleh tahu, Bisindo di Pekalongan sendiri resmi kapan sih? Kalau udah lama banget sih. Oke. Wow, ternyata udah lama. 2022 ya. 2022. Untuk kelas bahasa isyaratnya mulainya 2022 sih. Oke, kalau umpamanya itu kan kerjasama dengan Puskesmas. Oke, luar biasa. Semoga sukses ya buat Bisindonya, selalu menginspirasi buat teman-teman ataupun pemirsa yang menyaksikan TV ya untuk hari ini. Mungkin ada satu ya pesan, satu aja mungkin Mia bisa apa harapan ke depan untuk teman-teman Gematuli dan juga Bisindo? Oke. Terima kasih. Oke. Untuk semuanya teman-teman dengar yang mau belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat Indonesia, ayo bisa nanti tahun depan bulan Januari kami mau mulai buka kelas bahasa isyarat lagi. Wow, luar biasa sekali. Murid-murid dengar dan tulis silahkan gabung. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih. Sama-sama terima kasihnya. Terima kasih ya buat teman-teman. Semoga apa yang tadi diharapkan dan juga diinginkan sama teman-teman dari Gematuli Pekalongan ini bisa terrealisasi ya buat pemirsa di rumah. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya ngobrol bersama dengan ibaratnya fasilitator dari teman-teman komunitas Gematuli Pekalongan. So, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Luar biasa ya pemirsa, kalau mamanya kita berbicara tentang hari ini banyak pelajaran tentunya yang kita bisa ambil dari teman-teman komunitas tuli gitu ya. Nah, sekarang di samping Aziz sudah ada tentunya salah satu guru juru bahasa isyarat. Langsung saja kita kenalan. Halo Mbak Dea, apa kabar hari ini? Baik ya? Luar biasa sekali ya. Kalau mamanya mungkin teman-teman yang sudah mengenal teman-teman tuli itu pasti juga sudah familiar banget sama Mbak Dea gitu. Oke, Mbak Dea, kalau kita berbicara sama tadi kan Aziz sempat diajarin gitu ya untuk perkenalan dengan bahasa isyarat sampai selak ya karena melihat kecantikannya Mbak Dea ini pemirsa. Kalau tadi kita berbicara tentang Aziz sempat diajarin sama teman-teman tuli bagaimana memperkenalkan diri, kemudian juga A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Sekarang mungkin Aziz pingin tanya detail karena pemirsa yang di rumah juga penasaran gitu kan ya. Sebenarnya kalau mamanya kita flashback ke belakang, komunitas Gematuli Pekalongan ini
sudah dari kapan sih Mbak Dea? Iya, jadi awalnya dari 2020 ya gitu. Oke. Nggak sengaja sih mau cerita uniknya. Boleh Mbak Dea. Jadi kalau teman-teman tuli itu berbeda ya Mas dengan komunitas pada umumnya. Mungkin kalau komunitas lainnya itu udah ada beberapa orang lalu yang bergabung iya, gitu ya, bertambah. Kalau komunitas tuli muda Pekalongan terutama itu tuh mereka tuh udah nge-group sendiri Mas. Oke, kayak mereka sudah membuat circle sendiri gitu ya. Karena dari SD, SMP, SMA-nya rata-rata mereka teman sekolah. Oh. Karena kan satu kompleks sekolah gitu. Nah, terus jadi lebih mudah ketika kami menggabungkan menjadi satu. Iya, waktu itu kebetulan secara nggak sengaja gitu saya ketemu dengan dua teman tuli yang kebetulan saya tahu mereka itu juga mengajar di kelas bahasa isyaratnya salah satu komunitas GPAD gitu. Tapi ketika saya cari gitu ternyata mereka belum punya komunitas tuli sendiri. Sedangkan kalau di kota-kota lain itu rata-rata sudah punya komunitas tuli sendiri gitu. Nah, terus saya tanya gitu ke teman-teman tuli yang lain gimana, terus ketika saya diperkenalkan dengan yang lain ternyata sudah nge-group seperti itu. Sudah ada sebenarnya anggotanya, tapi komunitasnya belum terbentuk. Belum ada gitu, namanya ya. gitu, tapi teman mainnya itu rata-rata ya mereka itu gitu. Jadi ketika diajarin dan ngomong tentang komunitas, terus saya juga menceritakan kalau di Malang itu udah ada komunitas tuli namanya Kartuli gitu. Kalau di Jogja udah ada DAC gitu. Dan mereka akhirnya tertarik gitu. Terus kemudian Ricky sebagai ketua komunitas Gematulinya itu ngajakin teman-teman yang lain, ayo kita bikin komunitas. Ini berarti yang nge-trigger kemudian yang recreate bisa dikatakan Mbak Dea ya? Untuk bersama dengan teman-teman yang maksudnya lain. Untuk ide dari ini semuanya agar dijadikan sebuah komunitas gitu, dikukuhkan mungkin bahasanya. Saat itu sih bareng-bareng sih beberapa, termasuk diantaranya Ricky. Makanya Ricky juga ketua komunitasnya. Sebagai ketuanya terus diketahui oleh ketua organisasi tulinya Jawa Tengah gitu. Mereka dukung, bahkan beliau Pak Santo itu datang ke Pekalongan. Wow, luar biasa, sebagai apresiasi juga ya. Iya, dan untuk nge-support gitu. Karena memang tuli muda itu krusial ya buat pemberdayaan ya Mas. Betul. Jadi sedikit long story-nya seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang dari tahun 2020 sudah terbentuk dan bisa berjalan sampai sekarang ya Mbak Dea. Berarti kalau Mami boleh tahu nih buat pemirsa yang ada di rumah, Mbak Dea di teman-teman ataupun komunitas Gematuli ini sebagai apa? Ya, saya kalau di Pekalongan sebagai juru bahasa isyaratnya Pekalongan gitu. Tapi kalau dengan komunitas Gematuli, karena juru bahasa isyarat itu juga krusial untuk pemberdayaannya, saya fasilitator pemberdayaan. Luar biasa ya. Kalau mamanya ada fasilitator yang jreng seperti ini, insya Allah anak teman-temannya bisa maju gitu kan ya. Maju bersama-sama tentunya. Semoga bisa menjembatani ya, dan lebih banyak orang-orang yang jadi fasilitator atau benar. Dengan adanya tayangan seperti ini pun semoga terketuk gitu ya hati-hati anak-anak muda yang ada di Kota Pekalongan untuk menjadi fasilitator. Yang mau kolaborasi, boleh. Yang mau belajar bahasa isyarat bisa bareng-bareng ke komunitas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga nih Mbak Dea. Mungkin sebelum ada tayangan ini ada gap gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih kita ya gitu sebagai teman-teman kalau mamanya kita di bahasanya dari mereka itu dipanggilnya teman dengar. Teman-teman dengar kayak kita itu sebenarnya bisa nggak sih bergabung sama teman-teman tuli gitu? Bisa aja gitu. Bisa ya. Kalau emang kepo, kalau memang tertarik untuk belajar itu bisa follow Instagram kami @gematuli_PKL. Terus kami juga ada tim khusus ya? Tim khusus? Untuk mengajarkan bahasa isyarat di Pekalongan Raya, namanya tim Bisindo. Bisindo itu kepanjangan dari Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi kebetulan di tim ini orang-orangnya sama Mas dengan komunitasnya teman-teman tuli muda, cuman perbedaannya adalah tim ini resmi Mas di bawah organisasi tulinya Kota Pekalongan. Jadi ketika nanti kerjasama dan lain-lain, sertifikat yang kami keluarkan dan sebagainya pun resmi kan? Resmi ya, luar biasa ya. Ini buat pemirsa yang ada di rumah satu kebanggaan ya tentunya untuk kita semuanya warga Kota Pekalongan kalau Mami memiliki teman-teman maaf sebelumnya walaupun disabilitas tapi mereka bisa menunjukkan gitu ya bahwa mereka itu sebenarnya sama seperti kita semuanya, memiliki potensi, memiliki keahlian gitu kan. Ketika memang itu ada space ataupun ruang untuk mereka untuk bisa tampil, mereka pun sebenarnya sejajar sama kita semuanya gitu ya. Jadi kalau tuli itu mereka disabilitasnya itu lebih ke ngalamin diskriminasi linguistik. Jadi kalau misalkan nih, saya bule Arab datang ke Pekalongan gitu, ketika saya menggunakan bahasa Arab,
nggak apa-apa kan, gitu. Karena itu bahasa ibu saya gitu. Sehari-hari. Saya tidak bisa kan orang memaksakan ke saya bahwa saya harus menggunakan bahasa Indonesia, betul. Ya, gitu. Nah kayak gitu sama teman-teman tuli preferensinya menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi ya yang terbaik yang bisa kita lakukan ya sama-sama belajar bahasa isyarat dong, gitu. Tidak memaksakan harus menggunakan bahasa oral. Betul gitu, ya. Ini satu pembelajaran untuk kita semuanya. Mbak Dea, kita kembali lagi ke komunitas Gema Tuli ya. Kalau umpamanya kita berbicara tentang komunitas Gema Tuli ini pasti ada aktivitasnya dong ya. Dan juga mungkin kalau umpamanya buat teman-teman yang ada di rumah pengen bergabung, aktivitasnya apa saja sih, bisa di-share mungkin? Kalau adik-adik Gema Tuli ini beberapa di antara mereka menjadi juru bahasa isyarat di Batik TV. Wow, luar biasa. Tidak asing juga. Betul, kan, ya sering bersapa gitu ya. Setiap hari Sabtu kami menjadi juru bahasa isyarat untuk program berita daerah. Betul. Terus kemudian yang lainnya secara umum mayoritasnya menjadi guru tuli untuk kelas bahasa isyarat. Kami mengadakan kelas bahasa isyarat ada di kota sendiri dan di kabupaten sendiri gitu, bulan Agustus sampai dengan November lalu. Terus kami juga sudah kerjasama mengadakan kelas bahasa isyarat private mas untuk dinas. Kebetulan kemarin ada salah satu dinas di Kota Pekalongan yang meminta diadakan kelas bahasa isyarat. Terus kemudian ada salah satu puskesmas juga mas, gitu, karena mereka ingin jadi puskesmas ramah difabel. Wow, luar biasa banyak kegiatannya ya Mbak Dea. Secara umum mereka kumpul-kumpul untuk kopdar, katakan itulah ya, gitu. Terus kemudian mereka ngadain kelas bahasa isyarat sih. Terus juga yang kedepannya sih mereka mulai ngajakin adik-adik mereka yang masih sekolah mas. SD, SMP, untuk SMA, bergabung bersama gitu ya. Iya gitu, mulai ngintilin gitu lah ya. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa yang ada. Mungkin last question ya buat Mbak Dea, harapan untuk komunitas Gema Tuli apa Mbak Dea untuk ke depan? Mungkin nggak komunitas secara umum ya, betul, tapi kami, terutama saya juga itu sangat terbuka dengan teman-teman atau masyarakat umum lainnya yang memang mau kolaborasi ataupun mungkin diawali dengan kepo dengan bahasa isyarat itu seperti apa gitu, kepo dengan komunitas tuli seperti apa, ada wadahnya loh di Pekalongan itu, bisa gabung, bisa ngehubungin, bisa datang ke tempat-tempat di mana kami biasa kumpul, misalkan gitu, terus langsung aja kenalan, ngajak kenalan teman tulinya gitu, saya mau belajar bahasa isyarat gitu. Saya mau pengen tahu dong kehidupan dunia tuli itu seperti apa. Mulai dari kayak gitu aja. Kami terbuka, terus teman-teman misalkan yang punya background apapun, misalkan entah psikologi, entah apapun gitu, pengen bisa kerjasama, berkolaborasi ya. Pengen saling sharing gitu. Kalian belajar bahasa isyarat, kemudian in return-nya kalian mau cerita-cerita ataupun ngajarin apa gitu, monggo gitu. Kami sangat terbuka. Oke, luar biasa sekali. Semoga harapan tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Dea bisa terrealisasi ya buat pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi, umpamanya kepo gitu, pengen bekerja sama dan lain sebagainya, bisa kepoin ataupun follow terlebih dahulu untuk sosial medianya. Di Instagram ada di @gematuli_PKL ya. Oke Mbak Dea, terima kasih banyak tentunya waktunya, ini sangat bermanfaat sekali ya. Semoga apa yang diharapkan tadi sudah ini bisa terrealisasi. Dan tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Zisma Hendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Pekalongan. Nah, kami mau ngomong, kalau teman-teman semuanya mau belajar bahasa isyarat, ayo ikut dan lihat infonya di Instagram Gema Tuli Pekalongan. Atau Tim Bisindo, Instagramnya Tim Bisindo, belajar bahasa isyarat seperti yang di banner ini. Tahun depan kami tunggu ya, ikut kelas bahasa isyarat kami. Dadah!